Kan kaget semua. Nah, mungkin itu yang harus gimana selalu saya juga mau mengatakan aktif doa tidak juga. Saya harus gentleman mengatakan. Kadang-kadang saya Katolik mingguan. Puji Tuhan tidak Katolik KTP. Katolik mingguan, hari Minggu baru ke gereja. Kadang-kadang. Nah, tidur, tapi kalau makan masih ingat Tuhan juga. Tanda kemenangan. Walaupun doanya tidak panjang lebar. Karena saya ingat satu juga yang tentang spiritual. Jangan doa terlalu lama-lama, nanti nasimu basi. Gitu. Kamu baru ngomong berkata juga belum tentu Tuhan dengar. Tapi tidak terlalu itu sih menghiraukan omongan yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang mudah-mudahan segala-galanya berjalan dengan baik, kita semua sampai kapanpun tetap kita saling mendoakan, saling menguatkan, itu yang pasti. Dan saya mau dianggap anak perantau juga, boleh iya boleh tidak. Merantau masih juga di Kalimantan, kecuali aku di Jawa barulah kata merantau. Tapi setidaknya aku jauh dari saudara-saudaraku, walaupun aku udah tidak punya bapak ibu, yatim piatu, tapi lingkungan inilah yang jadi saudaraku. Bapak-bapak sekalian lah yang jadi orang tua kami. Setidaknya saudara akan mengadu dalam hal apapun. Mungkin itu Pak Yan yang bisa aku sharingkan tentang masih adakah Tuhan itu mengasihi kita? Masih. Nah, tinggal masih dekatkah kita dengan Tuhan? Itu yang menjadi bahan pertanyaan buat saya. Masih dekatkah saya dengan mereka? Kalau kelimpahan berkat, puji Tuhan saya masih bersyukuri. Masih banyak orang-orang yang mengasihi saya. Dari pagi sampai malam ini juga. Pagi tadi berbagi berkat dengan orang lain, walaupun keteteran. Teret istri aku. Terus kalau Google Map, aku bodoh elektronik. Mencari alamat tuh susah di Kota Baru, apalagi jalannya tuh berlapis-lapis di situ. Nah, masih dikasih kepercayaan oleh orang lain. Periksa gigi itu kan bukan saudara aku, bukan saudara mama bapak. Nggak tahu, saya nggak nawar apa dia kasihan karena ini bukan pejabat, ini hanya pekerja seni tidak berduit. Mungkin orang tuh gitu, mungkin tidak. Dengan Pak Dio, aku buatin gigi ya, aku kirim ke Jakarta, harganya 50% aku potong. Kaget. Kalau rasa ketersinggungan, iya, wah ibu ini merendahkan sekali. Kalau orang sombong, nah, tapi puji Tuhan, kebetulan aku tidak punya duit, dia menawarkan diri, ya udah. Sampailah malam ini, Bapak Ibu masih bisa kita berkumpul di sini. Itu suatu kemurahan yang aku harus syukuri. Terima kasih Pak Yan. Dilanjutkan oleh Ibu. Silakan Bu. Tuhan tuh memang sungguh baik terhadap keluarga kami ya. Ya, biarpun gimana suami sakit tapi masih tidak masuk rumah sakit itu udah bersyukur sekali. Masih makannya masih baik, ngomong masih lancar tuh. Cuman kadang kesal juga ya orang tua tuh. Dia bilang apa? Itu kali saya udah meninggal. Itulah ya, kadang saya sedih juga. Cuman saya tenangkan, saya bilang Tuhan tuh mengambil tuh nunggu saatnya tepat, saya bilang. Kita tidak tahu kapan orang dipanggil tuh. Kita udah siap ke belum? Kita tidak tahu, saya bilang. Pokoknya sekarang masih dikasih napas nih, bersyukur dah lah, saya bilang. Kita syukurin yang Tuhan kasih, saya bilang sama bapak tuh. Memang sering sekali, mungkin nanti malam lah saya meninggal. Jadi kita nih Bang yang hidup nih rasanya gimana gitu. Aku bilang kok kayaknya nggak punya pengharapan sih, saya bilang. Aku bilang disyukurin aja lah, saya bilang Tuhan tuh maha baik.
kapan kita diambil tuh nggak tahu, pokoknya kita udah siap, kita selalu bersyukur, banyak doa. Saya bilang Tuhan tuh sungguh baik sama kita, aku bilang kan, kita dipelihara sampai sekarang nih masih Tuhan tuh setia, walaupun kita nggak setia sama Tuhan kadang, saya bilang. Tapi kadang saya tuh jengkel juga sama anak aku yang kita nasihati, ayo ke gereja, katanya kita dibikin jauh dari Tuhan. Terus kemana ngasih tahunya sama Dodo nih. Saya bilang ayolah Do ke gereja Do. Udah kadang Pak Yan tiap minggu ke rumah tuh buat diajak. Udah mandi nanti sama-sama Bapak nyambut. Udah Tuhan tuh udah hadir di rumah. Saya bilang udah lewat Pak Yan tuh ngasih komuni. Gue bilang udah nggak sibuk-sibuk kita ke gereja. Ikutlah, saya bilang. Katanya dia bilang bikin aku nih jauh dari Tuhan katanya. Jadi perkataan kita nih ngajak dia suruh ke gereja atau suruh ikut nyambut tuh ditanggapi Mas Lano tuh nggak tahu saya Pak. Itulah bingung ya. Aku bilang kasih Tuhan tuh pada begitu besar terhadap keluarga kita nih, aku bilang kan. Tapi tanggapan dia tuh kayaknya belum belum bisa menerima atau gimana. Kalau bisa ada yang bisa ngasih nasihat dia, katanya kok kita kasih nasihat tuh saya nggak perlu nasihat mama. Itu yang saya bingung. Bapaknya udah nggak bisa, nggak bisa ngasih nasihat yang gimana. Memang nggak bisa dikasih nasihat sama kita orang tuanya. Saya kira kalau dekat sama Tuhan tuh kita dipelihara baik-baik, kasih rezeki itu kita syukurin. Gue bilang kan sama dia tuh, ya terserah mama lah kata dia. Jadi bingung mau ngasih nasihat apa. Padahal kasih Tuhan tuh begitu melimpah, begitu baik terhadap keluarga kami ini. Tapi ya tanggapan anak itu kayak gitu, jadi bingung. Itulah Pak sharing saya. Bapak Ibu yang lain, karena ini kan memang sharing kan, tidak ditanggapi tapi menjadi pesan bagi Ayo kita. anak-anak Yang muda-muda nih, jangan curhat di TikTok, curhat dengan kami lah. Oh ya. Silakan, Ibu. Pak Ransa mungkin. Udah lama tak dengar suaranya. Bu Ransa. Pak Alek. Pak Alex sering dia. Udah 3 kali ya sharingnya. Bu Sumi mungkin. Pak Ditin, silakan Pak. Pas. Oh pas ya dulu. Untuk malam ini pas. Bu Ratna kali Bu. Maksudnya yang udah disampaikan kawan tadi pas. Oh begitu. Karena udah menyentuh ya. Silakan Bapak Ibu. Bu Yani kali. Oh pas. Yang anak muda nih. Tuh Pak Jamal. Boleh itu. Jamal ini boleh ya Pak Jamal. Oh. Mantan perannya itu lebih Karena kita itu mau putus asa kan, tiba-tiba ada jalan keluar. Syukur Tuhan. Saya Tuh. tuh, Oh silakan. saya tuh terus saja lah selama ini di kontainer kan, karena kan kita ada juga lonceng di sebelah itu kan. Kadang-kadang itu bagi saya itu mengingatkan itu. Iya. Saya tak pernah mengeluh dengan suara mereka itu. Apalagi yang mereka bunyikan tuh saya tidak mengerti ya. Anggaplah itu sama dengan bel di
HP gitu lah. Ya, ya. Dan kita tidur Sehingga juga. waktu itu kalau mereka teriak, saya kadang ingat juga kan, dimanapun saya berada kan, entah Angelus kah, saya doakan iman kah gitu kan, gitu. Itu makanya saya bilang ya Tuhan memang macam-macam cara untuk mengingatkan kita, gitu. Saya bilang, Tuhan Maha baik. Ya. kemanapun juga lah kan. Luar biasa. Baik, untuk ini kawan-kawan muda kita nih, Remaja-remaja kita. ngomonglah. Iya. Sharing kan, karena udah lama gak nengok anak kos nih, semenjak pandemi. Ini kayaknya udah semester 3 ya, 4 ya. Nah, udah 4. Ayo kan. Semoga semakin aktif kan, nanti bulan doa Rosario itu kan juga ada kan gitu. Karena memang kita hidup di kota ini, kita harus mencari yang namanya komunitas kita. Kalau ada masalah misalnya dengan kuliah, bisa sharing, atau masalah dengan pasangan, beda iman, kan bisa sharing. Toh kami di sini tidak menggurui, mendengarkan itu tujuannya adalah ya kan, hal itu kan kita akan hadapi bersama. Kalau saya Pak, Ya, silakan. Ini luar kan biasa. beda sama anak saya biasa. Baik. Mama suruh saya kan Pak, saya nggak ngerti Mak, saya bacakan nanti saya nggak ngerti dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi gimana Ran? Mama ya mikir dia bilang. Terus saya baca nih kan, gimana Ran? Mama di Google kan nggak sama, itu dua kan lain, tapi dia rajin bawa itu sembahyang. Oh, Anak saya kecil dulu yang ya lain betul. Mama. Tuhan, ada Mama udah berdoa belum, udah tidur, dah. Dia paling rajin itu apa? Baca. Ya, proses lah. Kau udah sholat belum? Ya, Mama mau lihat itu. Baca. Ya, baik. Aku yang kecil dulu. Tak bisa gak bisa mau suruh dia kan? Ya, kan itu tadi proses tadi. Kedek. Ran kamu masuk Mama tak pernah kayak gitu. Cuman Satu Ran, rumah ya. dia ngerti gini-gini. Dia sering. Sudah bagus. Waktu kecil kan. Setelah bapaknya dan Belum. setelah Ya. orang udah nggak ada gitu. Ini aku dia pernah mau bilang bapak. Nah, anak mau dia. Begitu bilang bapak gimana pernah dia. Baik. Makasih. Ya, itu sharingnya luar biasa. Bagaimana itu langkah tuh. Bagaimana membesarkan anak dengan kepercayaan yang berbeda kan. Nah, itu pergumulannya itu luar biasa gitu. Dan saya selalu melihat memang ketika mengantar komuni, kadang ya dia yang nyiapkan kan tuh neneknya. Kan dia dari dulu tuh memang suka. Setelah waktu itu masih setelah nyebut bapaknya pun nggak mau kan. Nah, udah SD kelas 1, bapak meninggalkan dia waktu kelas 1 SMP. Nggak senang. Sampai sekarang udah selesai kan dia. Puji Tuhan. Wis, langsung bela dia. Bang Alek ini luar biasa. Bela, perhatian benar ya. Oh. Bang Alek nih, Bang Alek, gimana Bang Alek? Ya kan mungkin banyak anak muda ndak dengar gimana pertobatan Bang Alek sebelumnya. Dari mulai apa? Mengetuk lantai dan akhirnya sekarang justru sangat aktif begitu. Silakan Bang Alek. Ya disampaikanlah ke kawan-kawan muda itu kan. Dari dulunya cuek-cuek ya kan. Gimana Bang Alek? Udah aktif, sekarang aktif Iya. kan. Sangat aktif malah. Dan Udah berumur baru Hmm. kan. Nah, itu punya cerita tuh. pasti ada cerita. Nih Pak Ransa dia mau dengar nih. Oh, kok ketawa? Nggak mau dia. Oke, baiklah. Mungkin masing-masing punya pengalaman ya. Saya pikir 2 pengalaman dan 3 pengalaman tadi yang dijelaskan itu ya luar biasa. Artinya kita membangunlah komunitas kita ini dengan dialog. Saya pikir apa yang diutarakan Bu Tarno tadi itu penting adanya untuk kita membantu Bu Tarno ya kan, kalau ketemu ya dikasih masukan lah ya. Karena kan keinginannya kan
mungkin dengan lewat orang lain dia lebih tersentuh, tetapi tidak bisa digurui kan, namanya kalau anak sudah 18 tahun ke atas tuh, jangankan 18 tahun, 15 tahun saja kayak anak saya udah tidak bisa digurui dia, ya kan. Ada 20-an kali 20. 20 lebih. 20 lebih. Apalagi anak-anak sekarang ini kan mudah mendapat guru tuh dari YouTube ya, dan informasi yang didapat itu kadang itu gini, tidak difilter oleh dia. 20 lebih. Ya, kadang saya terkejut tuh celutukan anak muda atau anak-anak, ya kan. Tiba-tiba kok dia tahu itu daripada kita. Karena rupanya hari-harinya ditemani YouTube. Ya kan? Dan YouTube itu ya memberi semacam pengaruh yang cukup besar. Sehingga kalau kita tidak mau dialog dengan anak sekarang ini bahaya. Ya kan? Makanya penting untuk dialog ya. Nah, untuk kawan-kawan muda yang jauh, teleponlah bapak mamanya. Ingat, ya. Mumpung, ya itu tadi, kita tidak tahu. Jangan mencium orang udah dingin gitu, Pak. Waktu dia hangat itulah cium. Apalagi jauh dari orang tua ya. Nah, hargailah orang tua itu, ya nilai dimaksimalkan dan sebagainya. Dan mungkin itu, ya artinya bagaimana kita membangun komunitas itu. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, 4 kali pertemuan ini kita sudah mendengar sharing yang luar biasa ya. Sharing yang luar biasa. Semoga sharing ini semakin membuat kita bermakna hidup berkomunitas di dalam lingkungan Santo Rupinus. Saling memperhatikan lah. Oke, biasa saya pesan dengan Bang Alek tuh kalau bisa tuh dicek lah orang tua tuh hari-hari. Ya lewat ya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi kan. Ya, makanya diusahakan setiap minggu itu ya saya terus terang merasa berdosa kalau tidak mengantar komuni ke lansia itu gitu. Ya kan, sedapat-dapatnya mereka itu bagian dari kita, ya seminggu sekali lah kita ngecek lah ya. Mungkin dengan kekuatan itu kan Yesus hadir itu untuk memberikan tubuh dan darahnya supaya memberikan semangat, bersyukur atas hidup itu. Saya ingat dulu seorang teman bilang dengan mertuanya, sampai mertuanya bilang, adakah obat untuk menghabisi dirinya itu lansia gitu. Jadi sampai nangis menghadapi mertuanya itu, karena mertuanya itu kan sarafnya sakit gitu. Akhirnya begini kata menantunya kan, gini ya Pak, Bapak ini masih berguna. Selama Bapak bisa berdoa tuh berguna. Dan itu motivasi yang dibangun oleh menantu ke anaknya, menantu itu ke bapaknya. Ketika dia menghadapi situasi itu ya cukup lama bertahan mertuanya. Ya kan, ketimbang waktu itu misalnya ya kan anak-anaknya udah pada tidak mampu gitu, tapi mertuanya bisa mendengarkan menantu. Nah, begitu juga ketika menghadapi situasi, ya kan, terkadang tidak mesti dipendam gitu Pak. Jadi dia itu sampai ngomong anaknya inilah menghadapi anak yang mohon maaf misalnya anak skizofrenia itu kan. Skizofrenia itu kan ya dekat-dekat ke 4 huruf lah. Pintar anak itu tapi menghadapi situasi itu. Ya dia untuk beban itu dia cerita saja. Kita pikir dia, itu aib kan, tapi bagi dia bukan aib. Justru dengan bercerita itu malah kekuatan semangat untuk menghadapi anak itu semakin kuat gitu. Dan ya pada titik tertentu baru dipahami apakah Tuhan itu memang melihat kita ini kuat. Padahal Tuhan sudah memberikan kekuatan gitu. Nah, itu sesuatu yang gambaran yang mau dibangun di komunitas kita ini. Ya memang ada beberapa orang yang ya saya juga bersedih gitu Pak, skeptis, acuh tak acuh. Mari kita doakan mereka supaya mereka kembali disadarkan bahwa hidup ini sekali. Daripada mendendam sampai selama-lamanya, ya kan? Kasihan. Ya. Memang hubungan dengan Tuhan itu pribadi, tetapi hubungan dengan sesama kan tidak pribadi. Tidak mungkin lah kita tidak ketemu ya.
tega-teganya misalnya udah ketemu depan-depan gitu lalu tidak negur kan. Kan lucu gitu. Ya kan, atau cuek saja kan menghadapi situasi itu. Nah, tantangannya memang itu. Marilah yang muda-muda dan juga kita ini saling sapa menyapa. Karena kekuatan hidup itu rupanya dibangun dengan dialog. Di rumah aja kalau kita tidak dialog kan dengan anak kita, dengan suami kita kan, hambar rasanya. Orang hidup di biara aja dialog, ada waktunya jam bersama, ngumpul dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Allah. Marilah kita berdoa untuk ketenangan arwah-arwah Bapak Stepanus Simin, Ibu Rizinia Sainon, Bapak Herculanus Tungkap, Ibu Herlina Lina, Bapak Frans Jakaria Suka, Ibu Monica Nurlia, Bapak Bernardus Tony, Bapak Piator, Bapak Immanuel, Ibu Marta Simin, dan semua keluarga dari Pak Dio dan Ibu yang telah Engkau panggil. Semoga mereka berbahagia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ananda Ferdinando Kasa Bungi, Ananda Aurelia Peneranda, Ananda Eligia Peneranda. Semoga anak-anak dari Pak Dio dan Bu Dio ini selalu diberkati, dibimbing untuk berhasil dalam pendidikan, dalam cita-cita, dan untuk kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan orang tuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan Pak Dio dan Ibu, anak-anaknya, dan juga seluruh warga lingkungan Santo Rupinus agar diberkati, diberikan kesehatan yang baik, dan selalu dibimbing untuk penuh sukacita, terutama para lansia dan orang tua, agar selalu menjadi pribadi lepas pribadi yang bertekun dalam doa, dalam karya usaha, dan selalu penuh kegembiraan dalam menjalani hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing di dalam hati kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, Engkau selalu membimbing kami dengan kasih-Mu, sehingga kami tetap mencintai Dikau selalu, karena Engkau yang setia, sedangkan kami tidak setia. Ampunilah dosa-dosa kami. Semua doa-doa yang kami sampaikan ini seturut dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa, doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam setiap tantangan hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 136. 136. Mulai. Dengan sukacita di hati, lekaslah kita kembali melaksanakan tugas kita bersama Kristus yang menang. Tuhan, berkatilah putramu demi dunia bahagia. Perjuangan kita di dunia bagi kerajaan Allah, kerajaan damai dan cinta, kerajaan keadilan. Tuhan, berkatilah putramu demi dunia bahagia. Amin. Selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.